夫じゃないです。あの故障車はお兄さんの？乗せてもらっていいですか？すぐそこまで。グッピシャギャーって感じで。そいつ。Hai guys, jumpa lagi di Best Movie Channel. Kali ini kita masih berkutat di genre thriller, mengangkat kisah tentang Yamashiro Keigo, seorang mangaka atau komikus Jepang yang sangat berbakat menggambar. Keigo bekerja sebagai asisten dari Hunjo, seorang mangaka terkenal. Dia selalu berupaya untuk meningkatkan skillnya, hingga suatu hari dia mengajukan hasil karyanya pada editor yang cukup ternama bernama Tuan Omura. Tetapi Tuan Omura kurang puas dengan hasil gambar Keigo yang dinilai kurang bisa menghidupkan tokoh jahat di dalam ceritanya secara nyata. Hal ini membuat Keigo putus asa, sebab karyanya belum bisa dirilis. Karena itu jugalah yang menjadikan Keigo harus bersinggungan dengan beberapa kasus pembunuhan. Mengapa bisa begitu? Mari kita ikuti alur film The Character yang rilis di tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui, orang Jepang terkenal dengan budaya kerja keras, tak kenal waktu, dan rasa malu yang cukup tinggi. Begitupun Keigo yang merasa telah gagal menjadi seorang mangaka sukses, hingga ingin berhenti menggambar dan mencari pekerjaan lain. Keinginannya itu dia ungkapkan ke Natsumi, istri tercintanya. Ya. Singkat waktu, Keigo mendatangi kantor Honjo untuk berpamitan dan mengundurkan diri. Kebetulan saat itu Honjo membutuhkan gambar sebuah rumah yang mencerminkan keluarga bahagia. Dan Keigo mengambil challenge itu, hitung-hitung sebagai penebus rasa bersalah karena belum bisa memberikan karya masterpiece-nya. Yamashiro sa, shinjin shou toka ni ga hikkakaru no ni nande? あいついいやつじゃん。いいやつって悪。Dengan menggoes sepedanya, Keigo berkeliling kompleks untuk mencari rumah yang dimaksud, hingga dia berhenti di sebuah rumah mewah. Langsung saja Keigo menggambar rumah tersebut. Tiba-tiba dia ditegur tetangga yang sudah puyeng dengan kerasnya musik dari rumah itu. Tetangga mengira Keigo adalah kerabat keluarga Funakoshi. Keigo pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah mewah ini. Sungguh di luar dugaan, pemandangan yang sangat memilukan, di mana 4 orang mati terbunuh dengan keadaan bersimbah darah dan terikat di kursi. Lebih parahnya lagi, Keigo masih sempat melihat orang yang melakukan pembantaian itu. Ini membuat Keigo sangat ketakutan. Kemudian datanglah polisi yang langsung melakukan olah TKP. Keigo dibawa ke kantor polisi untuk di-BAP. Kasus ini ditangani oleh detektif Makabe dan Seida. Sayangnya Keigo tidak mengaku telah melihat siapa pelakunya saat diinterogasi. Untuk sementara Keigo diizinkan pulang karena memang masih berstatus sebagai saksi. Setelah pulang dari kantor polisi, Keigo langsung mendapatkan inspirasi dari pembunuhan sadis yang dilihatnya dan langsung dia tuangkan dalam gambar manga buatannya. Sementara untuk kasus pembunuhan keluarga Fukanoshi, polisi hanya mencurigai Henmi sebagai pembunuhnya karena pembunuhan yang mirip pernah dilakukannya, di mana 4 orang anggota keluarga dibantai saat dia berusia 16 tahun. ないんですけど、自分がどこにある？それも。Dalam interogasinya, Henmi memberikan keterangan yang tidak meyakinkan, bahkan cenderung mencurigakan. Hal itu disadari oleh detektif Seida. Tetapi karena atasan polisi sudah memberikan perintah, terpaksa kasus ini ditutup dengan Henmi sebagai pelakunya. Berita ini langsung dirilis di TV. Keigo, sang saksi kunci, ini tentu saja tahu berita itu adalah sebuah kebohongan, karena dia tahu pasti bahwa Henmi tidak terlibat sama sekali. Setahun pun berlalu, Keigo sudah berhasil merilis komiknya dengan karakter pelaku pembantaian keluarga Funakoshi. Keigo memberi nama samaran Dagger pada pembunuh itu. Tidak disangka, manga ini begitu laris di pasaran.
Berpindah scene di mana keluarga Hara yang beranggotakan 4 orang sedang berlibur di pegunungan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Mozurumi alias Dagger. Keluarga baik-baik ini menawarkan tumpangan karena Mozurumi mengaku mobilnya mogok. Naas, tidak lama setelah Mozurumi menumpang, keluarga Hara malah ditemukan tewas di pinggir jurang dengan keadaan yang sama seperti korban Mozurumi sebelumnya. Polisi dengan sigap langsung ke TKP. Detektif Seda dan Makabe memeriksa para korban. Kecerdasan Detektif Seda benar-benar sangat luar biasa karena langsung dapat menemukan senjata yang digunakan pelaku di atap mobil. Detektif Makabe sangat heran bagaimana Seda bisa langsung tahu di mana letak pisaunya. Kemudian Seda menunjukkan manga karya Keigo yang jalan ceritanya sama dengan berbagai pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Temuan ini semakin membuat Seda curiga pada Keigo dan meyakini Henmi bukanlah pelakunya. Beralih pada Keigo yang tengah bahagia karena akan memiliki momongan. Dia pergi menemui orang tua dan adiknya untuk mengabarkan kehamilan Natsumi. Tidak lama kemudian Tuan Omura menelpon Keigo untuk mengajaknya bertemu dengan Detektif Makabe dan Seda. Dalam pertemuan ini, Detektif Seda menanyakan kemiripan kasus keluarga Hara dengan jalan cerita manga buatan Keigo. Detektif Seda juga curiga dengan karakter Dagger yang seperti benar-benar nyata. Namun Keigo membantah dan mengatakan itu hanya karakter fiksi buatannya. Malam harinya Keigo pergi ke bar. Kebetulan ada Detektif Seda. Setelah mengobrol sebentar, Detektif Seda memberikan kontak personnya agar sewaktu-waktu Keigo dapat menghubunginya. Setelah itu Detektif Seda pamit untuk pergi. Tiba-tiba Keigo dikagetkan dengan kedatangan Mozurumi. Dia mengatakan bahwa dia adalah fans berat manga buatan Keigo. Bahkan Mozurumi memberikan input cerita pada manga Sanjushi milik Keigo. Setelah beberapa hari berlalu, Keigo membuat lanjutan manga Sanjushi dengan alur cerita saran dari Mozurumi. Tidak lama setelah itu terjadi lagi pembantaian sadis yang menimpa 4 orang anggota keluarga yang sedang camping di pinggir sungai. Kasus ini membuat Detektif Seda semakin curiga pada Keigo. Detektif Seda langsung memburu Keigo, tetapi tidak berhasil menemukannya karena Keigo sedang menemani istrinya ke dokter kandungan. Tanpa diduga, Keigo bertemu lagi dengan Mozurumi. Keigo langsung bergegas mengajak Natsumi pergi. Akhirnya Keigo jujur pada Natsumi bahwa pria yang baru saja mereka lihat adalah Mozurumi, sang pelaku pembantai keluarga Funakoshi yang selama ini dia samarkan sebagai Dagger di manga Sanjushi. Karena semakin terancam, Keigo berniat menyudahi karyanya yang sedang naik daun dan akan menceritakan yang sebenarnya pada polisi. Akhirnya Keigo membuka jati diri dari dalang pembunuhan berantai. Dia adalah Mozurumi alias Dagger. Berbekal dari keterangan Keigo, pihak polisi bergerak untuk menyelesaikan kasus yang menyita perhatian publik, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kemudian Keigo terlihat bertemu Mozurumi di toko buku. Mozurumi kecewa atas keputusan Keigo mengakhiri seri manga Sanjushi-nya. Bahkan Mozurumi juga mengatakan Keigo adalah pembunuh seperti dirinya, meski hanya di dalam manga. Setelah bertemu Keigo, Mozurumi yang emosi langsung mencari target korban baru berdasarkan manga Sanjushi. Dan dengan sadisnya, Mozurumi langsung membantai 4 orang keluarga tanpa ampun. Di sisi lain, Detektif Makabe dan Seda sangat penasaran tentang latar belakang Mozurumi, hingga berhasil menemukan alamat orang tua Mozurumi dari tempatnya bekerja. Ini ditelusuri dari sketsa mobil ekspedisi di manga buatan Keigo, yang dapat diartikan bahwa kemungkinan Mozurumi bekerja di perusahaan ekspedisi tersebut.
Dari penelusuran itu juga diketahui bahwa Mozurumi telah mengganti identitasnya. Kemudian detektif Seda mengulik kembali setiap detail temuan di TKP dari pembantaian Mozurumi hingga menemukan tanda yang bertuliskan Desa Kuzou di TKP pembunuhan keluarga Hara. Detektif Seda berasumsi bahwa Mozurumi terkait dengan desa tersebut. Dari diskusi dengan Keigo didapat informasi bahwa Desa Kuzou berisikan 20 keluarga yang beranggotakan 4 orang, di mana mereka beranggapan bahwa 4 orang anggota keluarga adalah keluarga yang paling bahagia. Sayangnya keluarga ini mengalami pembantaian dan hanya menyisakan beberapa orang. Jadi kemungkinan Mozurumi adalah salah satu korban yang selamat dan ingin membalas dendam atas tragedi itu. Scene beralih ke detektif Seda yang pulang dari rumah Keigo. Di tengah jalan dia bertemu Henmi yang tiba-tiba langsung menikamnya hingga tewas. Ternyata Henmi diperintahkan oleh Mozurumi yang marah karena detektif Seda mencampuri masalahnya. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangkap Henmi. Mengetahui hal ini, Keigo merasa bersalah karena terbunuhnya detektif Seda disebabkan olehnya. Karena itu, Keigo berinisiatif untuk menghentikan ulah Mozurumi dengan membuat seri terakhir dari manga Sanjushi dengan jalan cerita yang sudah dia rekayasa. Keigo membuat jalan cerita dengan melibatkan keluarganya yang berjumlah 4 orang yang dia umpankan untuk dibunuh Mozurumi. Meskipun ini sangat berisiko, tapi rencana ini di bawah pengawasan detektif Makabe dan anggotanya. Namun Mozurumi tidak mengikuti skenario buatan Keigo. Bahkan Mozurumi tahu bahwa keluarga Keigo hanya ibu dan adik tiri. Sialnya, Mozurumi malah akan membunuh keluarga Keigo yang asli, yaitu Natsumi dan anak Keigo yang ternyata calon anak kembar. Seketika Keigo langsung secepatnya pulang untuk melindungi Natsumi dan calon bayinya yang dalam bahaya. Baru saja akan masuk ke apartemennya, tiba-tiba datang Mozurumi menusuk tangan Keigo serta menghajarnya. Tidak berhenti sampai di situ, Mozurumi juga menusuk Natsumi. Keigo memohon agar dirinya lah yang dibunuh sesuai dari alur cerita terakhir dari seri manga Sanjushi. Untungnya Keigo telah melakukan persiapan dengan menggunakan rompi anti peluru dan berbalik bisa menghajar Mozurumi. Hampir saja Keigo berhasil membunuh Mozurumi jika tidak dihentikan tembakan dari detektif Makabe. Mereka bertiga dibawa ke rumah sakit dan semuanya berhasil diselamatkan. Keigo terlihat di rumah sakit ditemani oleh Natsumi yang sudah melahirkan bayi kembarnya. Sementara nasib Mozurumi tentu saja harus menjalani hukuman yang sangat berat dari perbuatannya menjadi pembunuh berantai. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan alur cerita The Character. Sampai jumpa di alur selanjutnya. 出生届の提出をされず、戸籍も持っていなかったことから、僕は